tiga, empat.
melatih otot-otot saraf di otak dan otot-otot jari anak. Ini juga melatih keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri. Baik, Bu Ida, apakah masih ada? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini. Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan Futsal Puryagung 3 dalam memenuhi undangan senam bersama, lomba dan parenting. Alhamdulillah dengan antusias bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi hari ini. Masih semangat bapak ibu semuanya? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan yang luar biasa sehingga Bapak dan Ibu bisa menemani putra-putrinya dalam mengikuti kegiatan di hari Minggu ya Bu ya. Biasanya hari Minggu family day, tapi hari ini sesuai permintaan dan program komite Bu, kalau bisa kegiatan anak bersama ayah itu hari Minggu biar ayahnya yang kerja misalnya yang OT biar bisa tidak OT dulu ya Bu ya. Baik, yang kedua sholawat dan salam marilah kita sama-sama curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang mukadimah, saya di sini akan menyampaikan beberapa pengumuman 2 bulan ke depan kegiatan komite yang saat ini sedang berlangsung pada bulan Desember. Sebenarnya kegiatan ini sudah harusnya dilakukan kemarin-kemarin, tapi karena di bulan November kita banyak kegiatan dari kegiatan Aksera, terus Harlah, Igra, dan selanjutnya PGMI, dan alhamdulillah kita tetap melanjutkan di bulan Desember ini kegiatan yang tertunda. Dan untuk kegiatan berikutnya ya Bu ya, di bulan Januari anak-anak kita juga ada aktivitas. Atas dukungannya kegiatan ini saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Jangan sampai bolanya dimasukkan ke keranjang tetangga. 3. Ayo semangat, semangat. Ayo, ayo. Berlari. Ya, satu-satu bolanya. Tidak boleh diambil pakai tangan ketika memasukkannya. Mau masukin Iya. kardus. Taruh dulu di kardus baru taruh ya. Pastikan bolanya masuk keranjang. Taruh dulu di kardus baru ditaruh lagi di keranjang. Naik ke kardus Pak, baru dimasukin. Nah. Oke, gitu ya karena tidak mau masukin. Yang jatuh tidak mau nanti naik ke kardus masukin. Kalau sudah waktunya 2 menit selesai, nah itu boleh melapor ke bu guru yang sudah kami tunjuk tadi. Ya. Semangat, 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 semangat. 1, 2, 3. Yuk, ingat bola tidak boleh dipegang pakai tangan. Ayo, siap. Lanjutkan, kalau sudah siap nanti langsung naikkan kardusnya ke atas biar nampak siapa yang selesai dulu. Ya. Bumi,
Bumi mohon dikontak di grup guru. Siapa tahu Bunda Hekika OTW ke sini untuk minta skor. Bumi, ini ada Bumi di situ. Bumi sebagai juri garis. Oh, lagi jadi juri dia. Iya, juri garis. Yang tidak bertugas mohon dicek grup dulu. Ayo semangat, semangat, semangat. Kalau yang sudah selesai duluan, boleh langsung lapor. Ya, Atta. Lanjut. Siapa dulu? Iya, nomor 3. Ya. Iya, sudah nampak yang dapat 3. Ayo semangat, 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 semangat. Iya, lanjutkan. Yang sudah lengkap 10 nanti langsung berdiri di belakang ranjang. Yang sudah selesai, sudah lengkap bolanya dalam keranjang, silakan naikkan kardusnya di atas kepalanya. Ayo, penduduknya sekampung. Waktunya masih lama. Semangat, bersiap. 1, 2, 3. Ayo semangat. Ayo semangat. Lari boleh, jalan santai boleh. Lompat-lompat boleh juga. Ayo yang sudah selesai nanti lapor. Langsung naikkan kardus. Bapak, Ibu, dan anak-anak wali murid RA Darul Huda. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Parenting kepada Ibu Evrida kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bunda. Yana Bunda izin, mohon maaf saya berdiri di depan. Ya, Yana Bunda saya izin saya berdiri di depan karena kalau saya duduk takutnya yang di belakang nggak kelihatan. Ya, izin mohon maaf. Saya di depan bukan bermaksud menggurui Yana Bunda, hanya sedikit berbagi sharing tentang apa dan bagaimana nantinya kita semua di kegiatan kita pada pagi hari ini parenting dari TK RA Darul Huda. Nah, baik. Bun, boleh slide-nya dinyalakan atau sedang? Oh, malah sedang. Izin boleh berdiri dulu, mohon maaf sebelumnya biar kita sedikit akrab. Ya, Bapak Ibu ya, Yana Bunda. Ya, kami mohon izin berdiri sejenak. Ini semua hadir ya, ada ibunya, ada bapaknya gitu ya. Ya, ada ibunya, ada alhamdulillah, masya Allah. Berapa kita jumlahnya satu sekolah, Bu? Berapa? 144. Berarti sekarang ada, masya Allah, di satu RT lebih ya itu ya berarti.
Berarti nanti kalau mau ngambil suara untuk saya, berarti bisa titip di Darul Huda. Bercanda ya. Baik, izin semuanya dengan pasangannya masing-masing, karena hari ini kita hadir dengan pasangan kita masing-masing dan tidak boleh melirik pasangan yang lain. Ya. Oke baik, Bunda Yanda, Masya Allah, kita mau ice breaking dulu agar kita bisa fresh sedikit, karena saya tahu tadi saya melihat udah senam, terus ada lomba ya, lomba lari-lari gitu ya Allah, memang Masya Allah. Kita mau ice breaking, kesepakatan, hadap-hadapan boleh, hadap-hadapan dengan pasangannya. Ada ya Allah, ingat dulu waktu setelah ijab gimana sih gitu. Nggak usah malu-malu, itu mah pasangan kita, bukan pasangan kawan. Boleh lihat, pandangi, cermati, ya. Apakah masih tetap sama dari 10 tahun yang lalu? Mana Mas Agus? Masih sama kan ya? Yang mereka lebih berkembang. Apa? Apanya servisnya kurang? Servisnya kurang. Ini belum dikasih kopi ya Pak ya? Belum dikasih kopi ya Bu, Ibu. Nanti pulang langsung bikin kopi ya Bu. Boleh ya? Ini sudah jujur nih. Jujurlah padaku. Anak ketiga Bapak, Masya Allah. Anak ketiga masih setia berdua. Memang top, mantap top. Ya, daripada ini semua, setelah itu kita sepakati angkat tangan kanan ke atas. Ya, hadap-hadapan, angkat tangan ke atas dan saya akan sedikit bercerita. Sudah tangan kanan ya? Oke, habis itu ke depan. Ke depan. Ke depan. Nah, seperti ini izin. Gini, Bapak nggak usah merangkul, nggak saya minta merangkul di sini. Enggak, ke depan. Nah, masih sama ukurannya, panjang tangannya? Masih, oke. Nah, kita mau bermain tangkap tangan. Ya, ke depan. Setelah itu turunkan sedikit. Nah, berhadap-hadapan. Tangannya gini. Nah, kita mau main tangkap tangan. Ya, kita mau main tangkap tangan. Jadi, ya nanti jujur-jujuran siapa yang ketangkap, siapa yang tidak. Ada yang satu merah. Ya, yang merah Bapak atau Ibu? Yang merah mau Bapak atau Ibu? Bapak. Ibu? Bapak? Ibu apa Bapak? Oh Ibu, yang merah Ibu, yang biru Bapak. Nah, di sini saat saya nanti bilang merah, berarti yang biru siap-siap nangkap tangannya ya. Cicit. Merah. Saat saya bilang biru, berarti merah yang nangkap tangan di biru. Sudah oke? Kita coba ya. Kita mulai. 1. Aku berjalan-jalan pergi ke kota Malang. Di sana aku melihat banyak pepohonan. Di sana terlihat sebuah mobil yang sedang parkir. Di situ ada banyak warna. Ada warna hitam, ada warna coklat, ada juga warna merah. Ya. Di saat itu, kita hitung ya, yang kalah sama menang nanti. Di saat itu aku merasa senang sekali. Ternyata mobil warna merah. Ya. Itu adalah mobil baru buatku, hadiah dari sang suami. Nah, setelah berjalan-jalan kembali, aku mencoba mobil ini. Kulihat bahwasanya di bibir pantai terlihat sangat ramai sekali. Jadi aku parkir mobil warna biru. Aku parkir mobil
kelihatan sekali meriah dan ramai. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah dan biru. Dilihat semuanya bahwasanya balon itu ada yang meletus satu. Wow, aku kaget sekali. Warna kuning itu sudah hilang. Sisanya aku mau lihat warna apa yang mau ku ambil ya. Aku mengambil balon itu pelan-pelan. Aku tarik ke bawah, aku tarik ke bawah. Ternyata aku dapat warna biru. Oke baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah, terima kasih banyak ya Nda Bunda. Semangat pagi hari ini. Kembali lagi saya di depan. Aku menang loh, Ma. Aku menang. Aku yang kalah. Oh, enggak lah. Papa yang menang, aku yang kalah. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Aku yang menang loh, Pak. Aku yang menang. Mama kalah. Nah, gelot gara-gara warna merah sama biru ini nih. Ini gara-gara Bu Prida nih. Bu Prida nih cari pasal katanya. Oke baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Yanda Bunda, saya punya satu tepuk yang hari ini kita bisa praktekkan bersama, boleh? Nah, tepuk. Mana nih tepuknya? Tepuk. Mana tepuknya, Bun? Tepuk. Tepuk lagi. Tepuk lagi. Oke. Nah, tepuknya gini. Kita mau jadi orang tua yang hebat hari ini kan ya? Saya tahu yang di dalam sini ini adalah orang-orang tua yang memang mau membuat perubahan yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Nah, tepuknya kalau di sekolah saya biasanya sama guru-guru itu tepuk guru hebat. Kalau di sini itu tepuk Yanda Bunda hebat, ya. Tepuk Yanda Bunda hebat, kreatif, inovatif, hebat, cerdas, semangat. Ikuti tangan saya, ya. Tepuk Yanda Bunda hebat, kreatif, inovatif, hebat, cerdas, semangat. Dua tangan semangatnya, ya. Semangat. Oke, bisa kita ulang? Ya. Tepuk Yanda Bunda hebat, kreatif, inovatif, hebat, cerdas, semangat. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Kekompakan itu adalah salah satu modal kita untuk bagaimana membangun pola asuh yang seimbang. Ya, Yanda Bunda, kita masuk di materi kita pada pagi hari ini, pola asuh yang seimbang. Boleh di next, Bun, sedikit karena tadi kita sudah ngobrol ya kan, kita sudah cerita panjang kali lebar. Kalau saya tidak perkenalan besok, Ibu Prida mah sombong kali ya, ketemu di jalan, Ibu itu sombong kali ya. Tapi setidaknya kalau kita sudah saling mengenal, nanti ketemu di jalan ya Yanda Bunda ya, jangan segan-segan panggil saya Bu Prida gitu. Oh iya Bun. Nah, ya baik, saya akan memperkenalkan diri, tapi sebelumnya saya akan pantun. Nah, pantunnya ini saya sedikit lupa. Pergi berlayar ke Pulau Lingga. Asik. Yang Ewa cuman yang di depan, Bun. Nggak laku pantun saya di belakang. Boleh dijawab Ewa, Yanda Bunda? Baik. Pergi berlayar ke Pulau Lingga. Asik. Singgah sejenak, makanlah ketam. Baik Yanda Bunda semuanya, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Bunda, hari ini kita semangat bersama, diberikan nikmat sehat. Ya, pastinya karena apa? Karena Allah Ta'ala. Sehingga kita dimudahkan langkah untuk hadir di dalam kegiatan kita, di kegiatan senam bersama lomba dan parenting RA Darul Huda. Alhamdulillah. Sholat beserta salam marilah kita haturkan kepada sang resolusioner kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua yang selalu belajar untuk perubahan yang terbaik ke depan, mendapatkan syafaat ila yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya Bunda, perkenalkan, saya biasa dipanggil Bunda Frida, Bu Frida, ya. Boleh nama lengkap saya Efrida Damayanti. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini saya dipercaya sebagai dosen di SDAI Ibnu Sina Batam, Universitas Terbuka, serta di SDAI NU Jombang. Nah, saya juga salah satu pelopor dan penggerak pendidikan anak usia dini di Kota Batam dan dipercaya oleh Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai narasumber dan fasilitator parenting. Nah, di sini banyak banyak hal ya Bunda, itu mah gak penting-penting. Yang penting nanti yang akan kita bahas. Yang kita bahas itu adalah bagaimana dengan pola asuh seimbang itu seperti apa sih sebenarnya? Boleh nggak izin sharing? Angkat tangan. Yuk. Pola asuh yang seimbang itu sebenarnya bagaimana sih? Gitu. Ibu ini datang tuh suruh nyeritain ke kami kok malah nanya gitu. Karena saya yakin ibu-ibu dan yanda bunda semuanya udah ada yang paham tentang ini. Hanya kita mengulas kembali. Ya, ada yang angkat tangan, nanti dapat hadiah. Biasanya kami kalau di sekolah, anak bunda, ayo angkat tangan, nanti dapat hadiah, cepet loh. Ini, ya ada yang bisa sharing? Yang cuma anak malahan hebat, aduh ya Allah. Ya, seimbang. Seimbang itu pastinya ya ada bunda ya semuanya antara dari orang tua kan ya ada bunda, terus dari sekolah serta dari lingkungannya itu seimbang bagaimana selaras dan konsep bersama. Nah, di sini. Oke, bahwasanya kita mau lihat next kelihatannya pun nggak kelihatan ya kan ya? Nggak kelihatan ya materi di depannya? Nggak ada? Karena setelahnya berarti nggak perlu lewat slide-nya. Oke, baik, langsung kita bahas. Pola asuh yang seimbang itu adalah pola asuh yang saat kita menetapkan ini bukan lagi merencanakan, tapi menetapkan kebersamaan, keselarasan, dan kesenadaan untuk menjaga, mendampingi perkembangan anak-anak kita. Nah, di sini ada nggak terkadang begini, pagi mamanya tidak mengizinkan minum es, tapi ternyata sang ayah ngajak beli es krim, tapi itu di luar. Kalau orang tua yang di sini mesti nggak kayak gitu, ya kan? Ya, ada nggak yang di sini begitu? Ada? Ada? Oh ada, masya Allah, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jujur yang padaku, ya kan? Ternyata jujur memang. Pola asuh ini yang gak bunda kita ada tiga yang memang harus kita sepakati. Satu, konsistensi nilai. Oke kok Bu, konsistensi nilai. Saya selalu bilang sama ayahnya, anak-anak harus dapat nilai yang bagus. No, bukan itu maksudnya. Anak-anak saya pintar-pintar kok Bu. Nilai
nilai-nilai mereka pasti meningkat. No, bukan itu yang kita maksud. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, itu adalah komunikasi. Bagaimana adanya komunikasi yang hangat dan positif, efektif untuk siapa? Untuk anak-anak kita pastinya. And then the last, yang terakhir apa coba ayo? Ayo, yang terakhir apa? Ada 3 tadi. Konsistensi nilai. Yang kedua itu komunikasi yang hangat dan efektif. Dan yang ketiga, boleh? Ada yang tahu? Kedisiplinan. Nah, kedisiplinan. Kalau pola asuh kita dibilang seimbang, berarti secara kedisiplinan kita sudah pasti berikan untuk anak-anak kita. Nah, dan itu yang harus disepakati. Ya bunda, satu, kita akan membahas tentang konsistensi nilai. Yang dimaksud dengan konsistensi nilai itu adalah bagaimana kita menganggap bahwasanya kerjasama antara orang tua dan juga guru. Nah, di sini Yanda Bunda, saat kita menemukan satu anak kita di rumah itu berbicara dengan lugas, menyampaikan pendapat dengan demonstrasi yang hebat. Saat tiba-tiba di sekolah dia menjadi pendiam. Kita bertemu seperti itu. Nah, di sini yang kita maksud konsistensi nilai adalah bagaimana kita bersama dengan guru menyelesaikan hal itu. Nah, saat anak kita di rumah dengan lugasnya menyampaikan bahwasanya oh iya, di sini saya di rumah anak saya ini kok Bu berbicaranya lugas, dia apa-apa cerita, dia mau menyampaikan semuanya. Bu guru menyampaikan ternyata, ya, kenapa tiba-tiba di situ orang tua merasa kok Bu guru begini sih, anak saya nggak begitu loh Bu. Oh iya Yanda Bunda mohon maaf, saat di sekolah anak saya itu merasa dia bukan tidak mampu, tapi belum bisa untuk menyampaikannya, menjadi pemalu, menjadi takut, menjadi dia itu tidak mau bersosialisasi dengan yang lain. Ini berarti ada tanda kutip. Tanda kutipnya apa? Yang pertama, bisa jadi si anak saat dilepaskan ke sekolah tersebut dia belum merasa aman dan nyaman. Kedua, tiba-tiba saat kondisi akan berangkat sekolah si anak bad mood. Itu bisa jadi. Ya. Ketiga, si anak saat di rumah itu biasanya berkomunikasi hanya dengan satu orang. Nah, di sini yang harus kita cari. Nah, bagaimana ya hal tersebut bisa kita atasi ya Bunda? Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bisa mengatasi secara emosionalnya. Yang pertama dulu, ya tadi ada nggak pernah pengalaman begitu ya Bunda? Anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga, ataupun yang keempat. Saat di rumah mereka pandai menyampaikan pendapat, pandai menyampaikan keinginan, tapi di sekolah itu mereka terdiam secara tiba-tiba. Pernah punya pengalaman yang seperti itu? Pernah? Pernah? Saya kiri? Pernah? Pernah? Ada pengalaman? Tidak? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pengalaman berarti memang mantap-mantap nih wali muridnya. Hebat, memang. Jadi di sini ya Bunda, yang pertama yang harus kita atasi adalah bagaimana anak-anak kita mulai merasa aman dan nyaman di sekolah.
Kalau komunikasi orang tua dengan guru tidak sinkron, ini maksud yang kedua, komunikasi yang hangat, yang efektif, itu tadi tidak sinkron dengan guru yang bisa kalah, itu akan menyebabkan hal-hal negatif yang akan terjadi. Sehingga kedua adalah komunikasi yang hangat, yang efektif. Itu dimulai ada dua arah. Yang pertama, bagaimana kita menyampaikan ke anak kita sesuatu hal yang terjadi, yang dimaksud secara emosional. Nah, terkadang terjadi bahwasanya ada tumpah air. Saya contohkan yang memang terjadi sehari-hari di rumah. Saat ada air yang tumpah padahal sang ibu barusan selesai nyapu ngepel, otomatis yang terjadi ekspresinya seperti apa? Nggak usah ibu-ibu yang menjawab, bapak-bapaknya aja. Gimana Pak ekspresinya saat ada air tumpah padahal ibu habis ngeberesin semuanya? Ribut bu, ribut. Kalau ibu-ibu soalnya pasti enggak apa-apa gitu. Di sini ribut, kita ambil 3 ya kan? Ya. Di sebelah sini, bapak izin kalau di rumah ibunya habis ngepel bersih terus tiba-tiba si anak numpahkan air. Apa kejadian jadinya di rumah? Nggak pernah kayak gitu sih, berarti nggak pernah ada tumpahan air di rumah gitu ya Pak? Ataupun berantakan gitu nggak pernah? Oh alhamdulillah. Jadi bingung juga ya, nggak pernah kejadian kayak gitu. Jadi Pak, gimana Pak? Ekspresinya gimana? Langsung, awas ya. Tapi saya harus tetap berjuang bahwasanya ekspresinya lebih bahaya lagi. Nah, di sini. Ya bunda, satu hal yang harus kita tahu bahwasanya secara neuron kasih sayang itu menggabungkan dan menyambungkan sinap-sinap. Nah, kasih sayang itu menyambungkan sinap-sinap. Satu hal kecil, tidak usah bentakan, teriakan, itu sudah memutuskan neuron sinap yang ada di otak anak. Nah, sedikit bercerita. Saat anak bangun tidur, bagaimana cara kita membangunkannya? Bang! Iya nggak? Itu nggak gitu ya Pak? Enggak? Oh enggak. Oh iya, berarti besok harus diganti. Tidak boleh teriak, ya. Kalau tidak ayahnya, boleh ibunya. Dekat, tepuk pelan-pelan. Bangun nak, ayo sekolah kita. Bangun nak, ayo mandi kita. Kalau ibu Pak, saya kira mungkin agak susah begitu. Karena ibu melek mata pasti sudah dengan sapu sama panci. Iya kan? Nah, si bapak itu tugasnya. Karena apa? Berhubungan dengan yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, di situ tugasnya bapak ya Pak, membangunkan anak, bukan tugas ibu. Nah, ini gimana Bu? Orang bapaknya aja saya yang bangunin. Kenapa begitu? Karena secara penelitian bahwasanya otak anak itu pasti kita sering melihat gambar ya. Gambar itu ada otak terus ada kayak merah gitu. Saraf-saraf yang kita lihat itu. Nah, di situ saat ada kehangatan, ada perhatian dan ada kasih sayang Bapak Ibu itu tambah nyambung. Kalau saraf sinap ini dia menyambung, menggabung semua tebal, berarti secara kecerdasan anak-anak akan bagus. Nah, akan tetapi jika sinap-sinap saraf tadi itu meregang dan sedikit, mohon maaf, pastinya akan sedikit. Di sini harus kita mencari bagaimana stimulasi yang terbaik seperti itu. Jadi pertanyaan saya tadi, saat kita ada kejadian di rumah dan di situ ada teriakan kecil, itu yang berpengaruh. Yang pertama, secara kecerdasan berkurang.
Kedua, secara emosional si anak itu akan membingungkan. Nah, di sini. Jadi, bagaimana ya, Bu? Oh iya. Saat ada kejadian yang seperti itu, nantinya lagi di konsep yang kedua, komunikasi yang hangat dan efektif, berarti kita akan menyampaikannya, tumpah ya nak, hayo kita bersihkan bersama. Teriakannya ditinggal aja, ya. Karena itu teriak sama tidak pasti kita yang ngebersihin kan? Iya nggak Bu? Kalau itu tumpah terus kita teriak izin, pasti kita yang akan membersihkan. Nah di sini ini terkadang yang dimaksudkan hal kecil, bagaimana komunikasi yang hangat dan efektif tadi. Ini termasuk salah satu contoh hal kecil, akan tetapi menghancurkan secara tidak nyata, secara tidak terlihat. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu yang bunda semuanya, saat terjadi hal-hal yang mengagetkan kita, ekspresinya tidak usah diikuti dengan tatapan mata yang tajam dan juga teriakan. Ya, nah itu yang komunikasi yang benar. Yang ketiga, kita masuk ke disiplin. Bagaimana dengan disiplinnya? Disiplin yang kita maksudkan di sini adalah kenapa tanggung jawab orang tua, kenapa tanggung jawab seorang ayah? Karena role model disiplin tanpa kita sadari itu adalah seorang ayah. Sesuai dengan penelitian psikologi Diana Brown, itu sudah sejak tahun 1960-an. Berarti sudah sebelum kita lahir. Oh maaf, sebelum saya lahir. Ada nggak yang di sini yang 1960 lahirnya? Nggak ada Bun? Nggak ada kan? Nggak ada, ya kan? Ternyata sebelum kita lahir saja pola asuh ini sudah dibahas. Kenapa? Karena berpengaruh dengan masa depan. Bagaimana kita meminta anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang hebat, anak yang kreatif, saat yang pertama tadi bahwasanya nilai tadi tidak bisa kita aplikasikan, komunikasi yang hangat tidak bisa kita lakukan, kedisiplinan tidak bisa kita contohkan. Ya, seorang ayah menjadi role model untuk kedisiplinan itu sudah riset. Di mindset seorang anak itu ayahlah yang dijadikan contoh. Jadi kenapa saya sampaikan tadi saat membangunkan anak dari tidur itu adalah tugas sang ayah. Saat itu ayah silakan bangunkan anak dengan lembut suaranya, dengan kasih sayang, elus kepalanya, peluklah badannya. Itu adalah masuk nantinya di komunikasi yang hangat. Jadi saat terjadi tumpah air tadi, balik lagi kita teriak, si anak akan kebingungan. Karena mereka pasti akan bilang, kan saya tidak sengaja, kenapa saya dimarahi? Sebenarnya itu yang terjadi. Secara emosional mereka berontak di situ, akan tetapi karena mereka sudah terlihat, melihat ekspresi yang wow tadi, sehingga di situ saat mau menyampaikan itu mereka tidak mampu. Nah, di situ. Nah, di sini kembali kita sudah mengulas yang di rumah, kita satukan dengan yang di sekolah. Nah, jadi bagaimana sih dengan orang tua? Oh iya, harusnya begini ya Bapak Ibu, bahwasanya kita ketemu loh anak kita ini A, B, C, D dan F. Sampaikan, komunikasikan. Harus disampaikan dan harus diterima oleh kita sebagai orang tua. Karena apa? Karena di sini hal yang terjadi di sekolah dan di rumah itu sudah berbeda. Yang di rumah dan di sekolah, yang di rumah itu yang bertanggung jawab adalah orang tua, yanda bunda. Kalau di sekolah itu adalah
Biar anak tidak kebingungan dengan bagaimana pendidikan yang mereka terima. Ternyata kedisiplinan masuk di sini. Seperti tadi hal yang saya sampaikan. Oh iya, kata Bu Guru, kalau makan itu nggak boleh berdiri. Ini salah satu contoh. Mohon maaf. Ternyata di rumah bukan kita tidak mengajarkan kalau makan itu duduk. Kita mengajarkan. Akan tetapi terkadang tanpa sengaja kita ngambil air minum, glegek, taruh, pergi. Ternyata di situ rekaman anak ada. Dia tanpa sengaja melihat orang tuanya mengambil air minum berdiri. Ini akan menjadi konsep pendidikan yang membingungkan anak. Nah, dan akan menjadi salah satu modal mereka untuk tidak mengiyakan kedisiplinan. Karena apa? Karena di sekolah lata iman, walata zubrob iman. Kenapa di rumah tidak? Padahal di sekolah berkali-kali gurunya, ayo nak kita makan, kita duduk bersama. Ayo nak kalau kita minum, ayo minum gimana? Sebenarnya di rumah juga begitu, akan tetapi ini tadi role model yang berbahaya yang kita bilang tanpa sengaja. Di sini, ya, yang tanpa sengaja kita itu tadi hal kecil bahasanya. Padahal kita tahu bagaimana proses air itu masuk saat kita berdiri, kita penyaringan itu tidak maksimal. Meskipun Bapak Ibu minum air putih 1 hari 3 liter, kalau minumnya sambil berdiri itu tidak akan efektif di dalam ginjal kita. Nah, di sini balik lagi kedisiplinan tadi salah satu contohnya ini yang kita sinkronkan di sekolah dan di rumah. Nah, Bapak Ibu dan Bunda yang hebat, bahwasanya kita lanjutkan saat ini yang benar-benar terjadi di lingkungan kita adalah tantangan. Tantangan tentang apa? Tantangan kita menghadapi anak zaman now. Ya, era-eranya ini sudah berubah. Tantangannya yang pertama pasti karena apa? Karena adanya kurangnya komunikasi orang tua dengan anak. Yang kedua, gawai sekarang anak 2 tahun aja udah paham ngebuka handphone itu gimana, selancar itu seperti apa, ya kan? Ketiga, Bu, karena kami perantau, kami ke Batam ini untuk mencari hidup yang lebih baik. Jadi kalau Yanda Bunda tidak bekerja semuanya, bagaimana masa depan anak kami? Kesibukan orang tua. Yang keempat, itu tantangannya adalah beban akademik anak di sekolah. Itu yang harus kita hadapi. Kejadian tidak ada yang anaknya sudah SD, SMP, SMA? Ada? Ya kan Bu? Anak sekolah sudah melebihi orang kerja. Masuk jam 7 pagi Bu, pulang setengah 6. Oh, SMP. Kan kalau yang SMA, SMK. Oh, yang pertama sudah kerja, ya. Yang pertama sudah kerja. Kalau dia dia beban akademik itu dituntut bahwasanya tadi. Oh, yang pertama mohon maaf, kita akan bahas yang pertama. Bagaimana dengan orang tua? 1, orang tua tidak sinkron pendapatnya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Si ibu melarang minum es krim pagi hari, si bapak malah ngajakin anak beli es krim. Ya, itu harus kita selesaikan. Dan saat menyelesaikan dua pendapat itu jangan di depan anak ya Pak, ya Bu. Saat menyelesaikan permasalahan yang begitu, itu jangan di depan anak. Selesaikan itu di balik pintu. Ya, nah itu yang 1. Yang kedua, itu nggak boleh terjadi lagi ya setelah kita parenting hari ini ya. Kalau yang kemarin Bapak Ibu masih ada, si Ibu nggak ngasih izin beli es krim bapaknya, boleh. Besok setelah keluar dari pintu ini nanti sudah nggak ada yang kayak gitu ya. Boleh? Janji ya Bapak ya?
Janji ya Bu, nggak boleh kayak gitu ya. Si ibunya boleh kasih es, bapaknya nggak boleh, itu nggak boleh. Atau kebalikannya, si ibunya nggak bolehin beli es krim pagi hari, bapaknya boleh. Itu maksud saya adalah gambaran hal kecil, pertentangan, ya. Karena apa? Itu kembali lagi ujungnya akan membingungkan bagaimana edukasi yang kita berikan ke anak, sehingga nanti dasar dari pola asuh seimbang ini tidak akan didapatkan. Nah, yang pertama itu, yang kedua tadi gawai, ya boleh Bapak Ibu, nggak apa-apa. Sekarang eranya memang semuanya online, media sosial itu semuanya sudah ada. Anak-anak kita sudah melek internet, ya. Tidak hanya di dalam dunia kita saat ini, di dunia pendidikan. Ada yang saya baca buku, itu buku tentang bagaimana kita menghafal tentang hadis. Di zaman dulu ada salah satu ulama di Makkah, itu Al-Qatani, itu 60 tahun. 60 tahun beliau itu belajar tentang hadis, mengumpulkan 40 hadis itu dari kota ke kota, dari ke seluruh penjuru dunia itu dengan mendatangi guru-guru. Itu dulu. Nah, ini kita konsepkan ke pendidikan kita. Dulu kita seperti itu juga kan, secara edukasi, secara pendidikan, kalau kita mau belajar ya kita harus datang ke guru, kan begitu. Tapi dengan adanya perubahan, era kita, internet sudah masuk, YouTube sudah ada, Facebook sudah masuk, semuanya sudah mengenal. Di situ tidak hanya edukasi kita secara pola asuh dan parenting, tentang hadis pun itu juga masuk ke sosial media. Berarti penggunaan gawe itu boleh. Saya mengizinkan sebagai narasumber parenting, saya mengizinkan anak bermain gawe. Bapak Ibu, di belakangnya saya masih koma, belum titik. Saya mengizinkan Bapak Ibu memberikan gawe untuk anak-anaknya bermain, koma, ya, jangan dikasih titik. Gak apa-apa Bu, biar saya kerjanya nyetrikanya cepet beres, karena anak-anak kalau gak nengok gawe, gak main game nanti ribut aja. Gak apa-apa Bu, biar nanti kalau ada tamu dia gak bisik ngerecokin aja. Nah, hal-hal bahasa itu dibuang, karena saya masih pakai koma tadi, ya. Koma, kembali lagi di kesepakatan orang tua, di komunikasinya dan juga di disiplinnya. Bapak Ibu silahkan buat perjanjian untuk anak-anak. Itu saya sudah terapkan sejak anak saya yang pertama saat ini kuliah di semester 5 sampai dengan adiknya yang kecil saat ini kelas 3 SD. Hari Senin sampai Jumat mereka tidak boleh pegang handphone. Kalau kita memberikan contoh dan kita membuat kesepakatan dengan mereka, itu akan diterima. Tapi kalau kita mengatur dan menyuruh, itu yang akan dijadikan protes. Karena anak-anak zaman sekarang, Gen Z, Gen Alpha, itu sudah tidak lagi menerima perintah. Mereka menerimanya diskusi. Nah, mereka tidak terima Pak. Bapak Ibu langsung, sudah ya, nggak boleh ya, kita gaji ya. Kita hari Senin sampai Jumat kita tidak boleh pegang handphone. Jadi kakak, abang, handphone disimpan. Nanti saat disimpan ini, saat Bapak Ibu tidak ada di rumah, si handphone ini akan jalan sendiri. Nah, tapi kalau ada komunikasi yang hangat, yang efektif, kita sampaikan handphone itu fungsinya untuk apa ya nak? Yuk kita sama-sama cari. Yuk kita sepakati yuk. Sama halnya aturan untuk anak, balik lagi juga aturan untuk kita. Nah, handphone untuk orang tua fungsinya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Si anak kita sampaikan juga. Dan itu menjadi kesepakatan. Tadi kembali ke disiplin. Saat ini sudah disepakati, ini disiplin, orang tuanya sudah mencontohkan, gurunya juga mencontohkan,
di sini akan masuk lagi di pola asuh tadi. Nantinya akan kita dapatkan bagaimana kita mendapatkan pendidikan anak kita secara masa depan yang cerah. Nah, di sini. Itu yang kedua, tentang gawe. Garis bawahnya boleh. Karena kalau anak-anak kita tidak bermain gawe, Bapak Ibu, kita juga akan ketinggalan. Karena dunia itu sekarang sudah di depan mereka. Bukan lagi mereka harus berkeliling. Informasi itu di situ. Semuanya. Meskipun sebenarnya bagi seorang anak yang namanya Uma itu adalah informasi semuanya. Ibu mau nanya apapun meskipun ibunya nggak tahu, mereka anggap ibunya tahu. Itu hal pertama, ya kan? Rasakan Bu, ya nggak? Nah, padahal nggak ngerti kita, tapi mereka menganggap kita ngerti. Nggak akan anak nanya ke bapaknya dulu, pasti nanyanya ke ibu dulu. Nah, jadi yang kedua tadi tentang gawe, ini tantangan kita tentang gawe itu silahkan buat disipliner aturannya, ya aturannya. Tapi aturan bukan buat dilanggar orang tua loh ya. Nah, nanti Bapak Ibu ngasih aturan ke anak, tapi di depan anak juga main handphone terus. Waduh, gitu. Ya, kesepakatan. Di situ kita buat kesepakatan. Yang ketiga itu adalah kesibukan. Yang tadi saya sampaikan. Kesibukan orang tua yang menjadikan pola asuh tidak seimbang. Nah, di sini itu masih koma lagi. Saat orang tua tidak mampu menciptakan kualitas kebersamaan. Nah, di sini tantangannya. Saat orang tua tidak mampu menciptakan kualitas kebersamaan dengan anak, sama juga bohong 24 jam dia ditemani ibunya. Salah satu contoh, ini ibunya nggak kerja, ibunya di rumah aja. Tapi, ada tapi, banyak kali tapinya ya. Tapi pagi sudah masak, habis itu nyuci baju, habis itu nyetrika, habis itu jemur baju, habis itu nyetrika, belanja, masak dan lain sebagainya. Anaknya di rumah aja nih padahal, ya kan? Bersama, secara kuantitas itu 24 jam. Tapi secara kualitas ada nggak? Secara kualitas kurang. Nah, jadi yang dimaksud bukan lagi waktu yang banyak bersama anak, akan tetapi dalam waktu yang sedikit, sesibuk apapun, dalam waktu yang sedikit itu anak merasa bahwasanya mereka ada orang tua. Itu tantangan kita saat ini. Dengan kesibukan orang tuanya, dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai pekerjaan, anak merasa dicuekkan. Padahal di belakang koma ini tadi kita bilang kami kerjakan juga untuk anak. Nah, seperti itu, ya. Tapi itu tadi balik lagi, ciptakan kualitas untuk anak-anak kita. Nah, waktunya bagaimana kita ngobrol bareng, ceritakan buku, ya di rumah Bapak Ibu paling tidak 2-3 buku cerita ada. Komunikasi dan ceritakan bagaimana kegiatan kita sehari-hari itu buat anak sudah oke. Nah, yang ketiga itu beban akademik. Yang keempat, mohon maaf, itu beban ke akademiknya. Beban akademik ini yang kita lihat Bapak Ibu sangat wow untuk anak-anak saat ini. Ya. Tapi kita bandingkan dengan kita. Kalau kita evaluasi memang untuk saat ini beban akademik itu memang selaras dengan tuntutan dunia. Kalau anak-anak diberikan beban akademik dengan beban kita yang lalu, mereka nantinya tertinggal dengan sisi yang kanan. Nah, di sini yang dimaksudkan Bapak Ibu yang kita mau di sekolah itu hanya tuntas. Saat di TK mereka membentuk pondasinya. Pondasi apa sih Bu? Pondasi rumah kali ya? Pondasi dasar secara aspek perkembangan emosional. 1.
kognitifnya, cara berpikir mereka bagaimana, bahasanya, 3, bagaimana mereka bisa menyampaikan, bagaimana mereka bisa bercerita, mereka memahami apa yang kita bicarakan. Secara di sini semuanya mengikuti. Yang dimaksud beban akademik di sini Bapak Ibu, Bunda, panggilnya apa kalau sekolah Bu? Bu Guru. Bu Guru, itu si Adi kenapa nggak bisa belajar? Padahal itu si Erna bisa loh, sudah lancar bacanya. Mereka loh satu kelas. Kenapa anak saya belum bisa, si Adi? Nah, satu contohnya, Bapak Ibu, secara perkembangan fisik motorik, seorang anak laki-laki itu akan lebih cepat berkembang. Jadi otot memang yang muncul di sini. Kalau perempuan itu aspek perkembangan bahasanya mereka akan lebih cepat daripada anak laki-laki. Jadi saat ini Bapak Ibu melihat itu si Erna kok udah pandai bercerita, ngomongnya lancar, membacanya oke, semuanya. Anak saya, anak kita loh Pak, si Adi kok ngomong aja dia masih bingung sih, diajak ngomong aja masih susah. Bapak Ibu, sudah berbeda hormon yang muncul di sini. Ini pastinya Bapak Ibu langsung nyampaikan ke gurunya, gimana caranya ini biar bacanya lancar. Boleh nggak Bu Guru nanti sepulang sekolah dia les baca? Ini yang dinamakan tantangan beban akademik. Karena apa? Karena kita belum memahami perkembangan fondasi si anak. Ya Bapak Ibu, kalau anak laki-laki Bapak Ibu itu memang secara ototnya, hormonnya itu memang lebih cepat berkembang daripada perempuan. Kalau anak perempuan itu memang bahasa. Jadi kalau anak laki-laki itu dia lambat dalam membaca ataupun memahami cerita, itu sudah wajar, nggak perlu diles-leskan. Nah, di sini sampaikan ke gurunya bagaimana Bun baiknya, seperti apa kami di rumah. Nah, kembali lagi di komunikasi tadi, ya kebersamaannya di sini disampaikan. Nah, di situ adalah beban akademiknya. Nah, baik Bapak Ibu, saya sudah panjang dan lebar bercerita di sini. Monggo, Bu, ada sesi tanya jawab. Oh, waktunya udah 15 menit lagi. Kurang, oh masih, berarti masih 15 menit. Oke, ya Bun, izin. Bapak Ibu silahkan, saya membuka tanya jawab kita, diskusi ya, diskusi. Dari tadi yang sudah kita rangkum bahwasanya yang pertama Bapak Ibu kami mohon bagaimana kebersamaan nilai dengan sekolah kita ya. Komunikasi yang efektif dan hangat untuk anak kita. 3 adalah disiplinnya. Ya, jadi ketiga tadi, pola pilar tadi ya, dasar tadi itu yang akan membentuk pondasi dasar anak kita, karakternya nanti ke depan bagaimana ya. Jadi monggo Bunda boleh dibantu? Iya. Oke, baik, kami persilahkan Yanda Bunda untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan. Siap, sebentar. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Iya. Saya ingin bertanya, kebetulan di sini anak saya udah usia dewasa, udah usia kuliah. Tapi yang sering kami alami adalah jarangnya keterbukaan dari anak di kita gitu. Jadi gimana cara mengatasi hal ini? Jadi kalau misalkan kita tahu nih dia punya masalah, tapi si anak ini nggak mau cerita terang kita apa masalahnya. Terima kasih. Oke, baik, saya sisipkan sedikit berarti trik dulu dari kita yang di sini, yang anak-anak kita. Benar ya Pak, sedikit cerita untuk prolognya. Iya, dan Bunda peluk anak kita 1 hari berapa kali? Peluk anak berapa Bu? 1 hari? Nggak terhitung itu kan? Oke, nggak konsisten. Oke, but
1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Pas moodnya balik aja kami perlu anak. Aduh, udah pusing saya Pak kalau udah kayak gini. Ibu berapa kali? 5 kali. 4 kali, 5 kali. Oke, boleh meningkat. Ibu berapa kali? 3 kali. 3 kali sehari minum obat. Oke. Bun, boleh izin Bun ke belakang? Saya mau tanya 2 bapak-bapak. Kalau tadi kan 3 dari ibu-ibu, ada yang tak terhingga, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali ya kan tadi ya. Yang di belakang saya minta bapak-bapak berapa kali coba ayo cung yang berani bilang peluk anak 1 hari. Setiap saat. Setiap saat Pak bisa dihitung Pak berapa kali? Berapa Pak? Hampir ya sering lah pokoknya. 10 kali ada? Lebih. Oh, tepuk tangan dulu buat bapaknya di belakang. Oke, 1 lagi ya. Saya juga ikut lah 11 kali kata yang di sebelahnya. Pilih Bun, berapa? Berapa Pak? Minimal 3 kali. Minimal 3 kali, maksimal berapa? Sebanyak-banyaknya. Enggak, hari-harinya. Udah kayak nego beli apa sayur ya kan? Lebih dari 10 kali Pak. Kadang lebih. Kadang lebih, kadang 3 kali pun tidak gitu. Berarti kan? Oke baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bapak Ibu, saya berbicara bukan karena saya, tapi saya berbicara memang karena riset. Dan riset ini dari Jepang secara akademik atau secara penelitian. Tapi ternyata Rasulullah juga mengajarkan peluk untuk anak sendiri mungkin itu minimal 7 kali. 7. Ini akan menjawab semuanya. 7 kali Bapak Ibu minimal itu. Dan itu saya rasakan. Karena penelitian dan riset itu terbaca oleh suami saya. Saya modelnya yang ngulik buku Pak Ibu. Saya yang ngulik buku bawa ke rumah. Suami nanti yang ngebaca, suami yang ngerangkum, suami yang bercerita ke saya. Isi buku ini loh Mi, ini begini. Itu. Jadi dari anak saya yang pertama, alhamdulillah kami sudah tahu bahwasanya memeluk anak kita itu minimal 7 kali. Yuk kita konsistenkan. 1, bangun tidur, peluk anaknya. Ya, sesibuk apapun peluk anak dulu 1 kali. Bangun tidur. Suruh anak mandi. Suruh anak mandi dengan alasan coba Abi cium, bau enggak? Coba ayah cium, bau ketek enggak? Sambil peluk, itu sudah 2 kali. Nah, selesai mandi, alasannya mandinya bersih enggak ya Bang? Mandinya bersih enggak ya Kak? Coba ayah peluk. Kalau ayah peluk bau harum berarti mandinya bersih. 3 kali. Setelah pakai baju, rapi, pinter anak ayah, hebat anak ibu. Peluk sekali. Keluar dari rumah, mau berangkat sekolah pasti salam. Yang ngantarkan ayah atau ibu? Ayah, kan? Nah, berarti nanti saat turun anaknya di sekolah, sebelum dilepas dia masuk ke sekolah, salam dan peluk lagi 5 kali. Ini baru pagi hari loh. 5 kali. Lanjut, jemput anak, ayah atau ibu? Ibu, karena ayahnya kerja, ya kan? Nah, pulang dari kerja si anak tadi kita salam terus peluk. Coba cium ayah, bau enggak? Oh, bau ayah. Peluk dia. Sudah 6 kali. Ini untuk ayah, berarti kalau untuk ibu kan berarti bisa lebih. Untuk ayah 6 kali. Selesai,
6 kali kita mau makan atau kita bercanda di depan TV atau kita duduk bersama lagi mau bercerita peluk lagi 7 kali itu minimal dari pagi sampai sore, minimal 7 kali. Mau berangkat tidur peluk dia, kan nggak pergi kemana-mana ya. Iya, ayah kangen sehari nggak jumpa, peluk dia 7 kali. Dan 7 kali itu dalam pelukan itu menjadi salah satu dorongan faktor secara fisik kedekatan orang tua dan juga anak di sini. Ya ndak bunda, anak saya sudah gede-gede, tingginya 180, 170, 165 yang cowok. Tapi keluar dari pintu bandara, mereka berlari, berpelukan, berebut peluk saya, cium kanan dan kiri. Bayangkan, saya pernah karena saya menjadi salah satu konsultan di SMP negeri yang ada di Sagulung. Itu pernah bercerita, saya bilang, malu bu, anak saya udah SMA, mereka nggak mau lagi dipeluk. Ayo, usahakan dulu. Kedekatan secara fisik tadi itu yang mempengaruhi. Ya ada bunda, kalau saya berkeliling pergi dengan anak-anak saya berebut mana yang gandeng emaknya. Anak saya cowok-cowok. Saya pernah dengar, saya sempat menangis dan pernah dengar karena dibilangnya anaknya sudah tidak mau lagi jalan bareng sama mamanya. Sedih. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa kok diatur, susah diajak jalan bareng atau apa. Bukan anak-anaknya, tapi kita yang tidak mengajarkan. Nah, di sini saat di situ kita bilang bahwasanya bagaimana tadi dengan bagaimana anak kita bisa bercerita ketika bersama kita. Yang pertama kali yang ditanya jangan kakak lagi ada masalah ya? Bukan begitu. Ayah tahu loh, ibu ngerti loh, kakak lagi sedih kan? Maksud pertanyaannya sama nggak tujuannya? Sama-sama pengen cari tahu, ya kan? Tapi caranya berbeda. Di sini kita yang pertama itu menjadi penanya. Pertanyaannya tadi Pak, saya ulang, kakak lagi sedih loh, kakak lagi ada masalah. Bukan begitu nanyanya. Kita duduk bareng, ayah tahu abang lagi ada masalah kan? Ayah ngerti kok bang, ayah ngerti kok kan? Karena kan ujungnya memang kita sudah ngerti sebenarnya. Kita mau cerita nggak? Kita mau ngobrol nggak? Jadi kita memang yang harus memulai, tetap kita. Jangan menunggu si anak untuk bercerita. Nggak apa-apa, kakak nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok ma, abang nggak apa-apa, aman saja. Ya sudah, nggak apa-apa, hari ini belum bercerita. Nanti ya, nanti kita cerita ya. Nah, jadi pendekatannya itu bertanya, bukan semacam kita mendakwa. Karena anak-anak zaman Gen Z, Gen Alpha ini Bapak Ibu, kalau sudah dibilangin kamu lagi ada masalah kan? Nah, itu seolah-olah dia sudah jadi yang apa sih? Siapa? Kadang kayak gitu. Kadang kayak yang kita sampaikan bahwasanya posisikan kita adalah sebagai kawan. Cara bahasa penyampaiannya itu kita adalah sebagai kawan juga. Seperti itu. Ya, yang pertama nanti begitu dulu ya Pak. Bapak boleh nanti minta sama Om Guru nomor handphone saya. Ya, nanti kita lanjutkan pakai chat ya Bu. Nah, ya, saya welcome, insyaallah saya welcome. Sejauh saya masih bisa sharing secara keilmuan, hayo bersama Kak Bapak. Nanti handphone bisa sama Bunda gurunya ya. Ya Pak, nanti chat jawabnya ke saya. Nah, triknya yang pertama kali pesan saya itu tadi, pelukan dulu untuk anak-anak kita yang saat ini. Ya,
bagaimana hasilnya. Saya tinggal di Legenda, Hangekir, Blok CC 4 nomor 4, dan insya Allah nggak pindah. Ya, nanti boleh tanya guru dari Darul Huda, rumah saya di mana. Setelah anak-anak bapak ibu yang saat ini TK, nanti di SMA hasilnya seperti apa? Dengan catatan konsisten, disiplin, minimal 7 kali pelukan. Di situ. Bapak ibu, saya sedikit cerita, anak saya SMP masuk pondok, tiga-tiganya SMP saat mau masuk pondok. Saat mereka SD bapak ibu, saya orang yang bukan sibuk tapi sok-sokan sibuk. Saya bukan orang yang sibuk tapi sok-sokan sibuk ya bun ya, sok-sokan sibuk. Anak saya yang terakhir itu dia sekolah bola di Nongsa, di Kabil. Sedangkan saat itu saya aktif-aktifnya di Sekupang, di Dinas Pendidikan. Anak saya kalau latihan itu, kalau sekolah bola itu pulangnya setengah 6 sore. Bayangkan saya keluar dari Dinas Pendidikan itu baru jam 5. Southland kalau zaman dulu masih macet seperti apa. Anak saya nggak akan pernah mau dijemput siapapun. Dia akan nunggu saya sampai datang. Jadi saya ngejar ke sana sampai dengan Kabil. Hanya untuk apa? Jemput dia. Ternyata di sini buat dia bukan karena pulangnya, tapi bagaimana dia bisa bareng Umi. Kebersamaan itu yang dia tunggu. Nah, kita harus ciptakan yang seperti itu tadi, ya. Jadi Bapak Ibu, pesan saya benar-benar pelukan itu. Pelukan itu sih tidak hanya secara riset, keilmuan, penelitian, tapi Rasulullah juga mengajarkan itu. Dan itu yang selalu saya sampaikan. Saya selalu sampaikan saat saya ngisi parenting di mana saja, apalagi di TK. Saat dia SMP, itu pun saya sampaikan. Meskipun terkadang orang tuanya bilang, anak saya malu bu, mereka nggak mau, nanti saya pegang aja mereka udah nggak mau. Karena SMP itu masa-masa rawan bahwasanya teman-teman saya itu adalah teman-teman yang paling tahu, paling ngerti saya, paling paham saya. Kalau orang tua itu nomor 2. Ini masanya yang SMP. Jadi kan kita adalah sahabat anak. Ya. Jadi kalau saya bilang sama si kecil saya, dia posting tiba-tiba, lo lagi sama siapa? Kan sekarang anak pandai itu capcut lah yang editor gitu. Saya kadang kaget, lo sedang lagi sama siapa di situ di statusnya? Lagi sama bestie gue. Ternyata bestie dia itu foto saya di situ dipasangnya. Itu semua kayak gitu, anak-anak saya tuh gitu. Satu anak saya itu kuliahnya dengan saya bu. Tapi kalau di kampus dia tidak menganggap saya ibunya. Tapi kalau sudah di rumah, wow, dia bercerita semuanya. Anak laki-laki. Nah di sini ya, karena apa? Karena itu tadi kedekatan komunikasi. Dasarnya dari kedekatan fisik. Dimulai dari mana? Dimulai dari pelukan tadi. Pesan saya itu, tolong sangat, karena itu benar-benar ngefek banget untuk kita semua. Ya, oke, Bunda. Closing. Oh iya, kalau nengok sana udah langsung Bun, senang dulu. Karena mereka pasti selalu bilang kalau sudah dengan Bunda Frida pegang mic itu susah untuk berhenti. Oke, baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Izin saya di depan saya sampaikan, saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semuanya, karena saya tahu dan saya paham Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Hanya karena kesempatan saya menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Baik, saya tutup kegiatan kita. Saya isi materi pada pagi hingga siang hari ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.